hamba-Mu ya Tuhan, yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang dikatakannya itu berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami Tuhan jemaat yang ada siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang akan sebentar ditabur Tuhan, boleh tertanam, bertumbuh, berbuah, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Ya, terima kasih buat hambanya Jemaat Victory tempat ini. Kenalkan, nama saya Pantun Aritonang. Tentu bagi yang belum kenal begitu ya, supaya tidak tiba-tiba datang siapa ini. Saya adalah sahabat dari pastor di tempat ini dan ibu satu angkatan saja di Batu Malang, angkatan 41. Terima kasih pada jemaat Tuhan di tempat ini. Hari ini adalah hari kemenangan. Katakan amin. Jadi hari kemenangan itu bukan hari Minggu saja, tapi setiap hari. Amin. Itu harus diperkatakan. Hari ini hari kemenangan. Ayo. Jadi tidak ada yang boleh kalah. Amin. Oh, jadi terus menang. Oke, haleluya. Ya, tadi pagi kita belajar tentang dekat dan melekat. Sekarang setia mendapatkan mahkota. Katakan amin. Setia untuk mahkota. Katakan amin. Karena apa, saudara kasih? Memulai itu gampang, nikah itu gampang, tapi untuk setia itu perlu dipertahankan. Katakan amin. Harus dikerjakan, harus sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang main-main. Jangan katakan aku lemah, aku tidak mampu. Wah, itu nggak boleh itu. Karena apa? Tuhan sudah perlengkapi kita. Katakan amin. Jadi pada pagi siang hari ini semua yang mendengar di tempat ini, bahkan yang ada lewat media yang ada di Victory, pada hari ini semua harus mendapat mahkota. Tidak ada yang gundul, tidak ada yang mandul. Semua harus berbuah. Katakan amin. Semua harus berhasil. Semua sampai ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan ada apa? Ada susu dan madu. Katakan amin. Ada kelimpahan. Katakan amin. Kita dirancang Tuhan bukan untuk miskin, untuk bodoh, untuk sakit. Katakan amin. Rancangan Tuhan, rancangan yang indah. Katakan amin. Ini yang kita imani, ini yang kita lakukan dan alami dan ceritakan. Sorry, ini banyak panggilan. Kami sekarang pelayanan ini lewat Zoom, lewat WA, berdoakan orang sakit apalagi COVID hari-hari ini. Jadi maaf kalau masih bunyi-bunyi saudaraku. Oke, kita buka renungan kita Wahyu pasal 2 ayat 10. Setia untuk sebuah mahkota. Inilah kitab di mana penglihatan ini akan terus diberikan dan disampaikan buat kita dan terus menerus. Untuk kita boleh imani. Karena orang yang enggak setia, walaupun dia sudah menggebu-gebu melakukan banyak hal, tapi pada akhirnya dia enggak menyampaikan atau menyelesaikan dengan baik, dia tidak dapat kehidupan juga. Sebab itu bagaimana saudaraku, Tuhan sudah berikan kita kuasa. Katakan amin. Untuk kita mampu, untuk kita setia. Katakan amin. Oke, Wahyu pasal yang kedua ayat 10. Karena di sini udah terbiasa semua baca, berarti harus baca juga. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Amin. Sehingga kita terus mengalami kemenangan dari waktu ke waktu. Mari kita baca. Oke, belum ditayang? Gak apa-apa. Oke. Wahyu pasal 2 ayat yang 10. 3, 2, ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat terakhir, hendaklah. 3, 2, ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Katakan amin. Katakan amin. Yang mau hidup katakan amin. Kita bukan mau mati, katakan amin. Kita mau hidup, katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan, ingat, hari-hari ini orang penuh ketakutan karena dia takut mati. Tapi kita orang percaya hari ini, kita percaya kehidupan, katakan amin. Alkitab berkata,
bahwa orang-orang setia, ini kata kuncinya, hendaklah engkau setia. Kalau Yesus setianya sampai di kayu salib, menyelesaikan tugasnya. Saya dan saudara, apa tugasnya saudara di muka bumi ini? Kata orang setia, kalau orang rumah tangga setia sampai maut memisah, itu setia. Dalam perkara kerajaan sorga, itu mendapat mahkota loh saudaraku. Mahkota kehidupan. Kehidupan itu Allah akan perintahkan, baik kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang. Timotius katakan, latih dirimu beribadah. Karena latihan badan itu terbatas, tapi ibadah mengandung janji, hidup sekarang dan hidup akan datang. Sorga sudah Tuhan siapkan, gak usah ragu. Tapi permasalahannya di bumi. Di sorga gak ada masalah. Tapi untuk mendapatkan mahkota di sorga, menentukan di bumi. Katakan amin. Orang yang tidak setia, tidak akan dapat mahkota kehidupan. Itu sudah pasti. Lalu bagaimana supaya saya dan saudara setia? Tadi saya sampaikan di ibadah pertama, melekat dan dekat dengan pokok itu. Nggak bisa saudara dipisahkan. Harus ada hubungan intim dengan Tuhan. Harus ada persekutuan dengan Tuhan, hidup dengan roh. Di mana kita berada? Ayat ini berkatakan ada banyak penderitaan. Apa yang menyebabkan orang tidak setia? Apa orang menyebabkan tidak dapat mahkota? Karena dia tidak bekerja, karena dia tidak melakukan apapun. Bagaimana dapat gaji? Makanya Paulus katakan bertandinglah. Jadilah seperti prajurit, jadilah seperti petani. Seorang petanding, dia ikuti aturan demi aturan. Aturan kita firman Tuhan, katakan amin. Orang yang mengikuti aturan, dia akan dapat mahkota, dapat piala. Prajurit, dia tidak memusingkan dirinya sendiri. Pergi, perang. Enggak bilang, pergi. Gua baru nikah. Enggak ada. Ditiup peluit, berangkat. Dia pakai sempak, begitu tuh. Sama kayak Petrus tadi. Itu Yesus, jebur dia. Jangan jebur, kata Yohanes. Itu Tuhan kita. Ada yang mengingatkan. Hari ini, walau saudara udah percaya Yesus, kalau engkau tidak setia, engkau masuk neraka juga. Jangankan mahkota kehidupan, masuk surga. Kalau engkau tidak setia, kau tidak masuk surga. Apalagi mahkota. Tapi hari ini jaminannya adalah orang yang setia akan mendapat mahkota kehidupan. Saya mau katakan saudara, apa sih mahkota kehidupan? Begini, dua bapa kami mengajarkan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi bukan nanti di surga baru engkau hidup. Katakan amin. Tapi di bumi engkau hidup, katakan amin. Jangan percayai situasi. Kita nyanyi kadang-kala, musim akan selalu berganti. Tapi kadang-kala kita percaya itu musim. Ya musim peceklik ya, terjadi. Seperti imam. Di tengah kesusahan, di tengah penderitaan. Ini kata, jangan takut. Katakan amin. Apa yang membuat orang tidak setia? Takut. Ketakutan. Itulah ketakutan musuh yang tidak kelihatan. Beda-beda tipis saudaraku. Orang takut dengan berhikmat. Musuh kita itu roh. Lawan kita bukan darah dan daging. Katakan amin. Tapi lawan kita penguasa-penguasa. Roh-roh jahat di udara. Tidak bisa ditangkap. Tapi bisa dirasakan oleh saudara dan saya. Kalau engkau rasa takut hari ini, engkau tidak akan pernah dapat mahkota. Engkau yang penakut hari ini, takut untuk hidup. Takut untuk melakukan aktivitas. Takut kepada iblis. Engkau tidak dapat mahkota. Justru engkau bulan-bulanan si iblis. Makanan empuk. Singa mengaum. Engkau dimakan dan diterkam dan mati. Bagaimana dapat mahkota kehidupan? Yang dapat mahkota kehidupan dia katakan, hamba-hambaku sabaslah. Masuklah dalam pesta anak domba Allah. Biar perkataan ini engkau dengar. Katakan amin. Kenapa? Hamba-hambanya lagi bekerja. Bukan lagi pengangguran. Yang Tuhan pakai bukan orang malas. Katakan amin. Yang Tuhan pakai adalah orang setia. Setia dia bekerja, setia melayani. Setia mengampuni. Katakan amin. Ini yang Tuhan mau. Bukan sekedar kita masuk surga, tapi mendapat mahkota, mendapat piala. Seorang petani akan pertama menikmati hasil usahanya. Katakan amin. Petani dia akan menikmati. Ciri-ciri petani apa? Tinggal tabur saja. Gak usah lihat kapan tumbuhnya ya. Tidak usah. Lakukan saja. Kau lakukan bagianmu. Ayat ini, kesusahan akan datang.
Mau bertahun kamu, 10 hari kamu, mau kapanpun. Tapi yang kita pegang adalah janji Tuhan. Amin. Oh, nyanyian tadi tujuannya apa sih semuanya? Nyanyian tadi adalah menunjukkan karakter Allah, sifat Allah. Bahwa dia setia. Amin. Dia berkuasa. Dia menyertai dimanapun saudara berada. Nyanyian tadi, matching juga. Jangan ada rasa takut dalam hidup kita. Itu pujian kalau dibuka lagi itu firman Tuhan semua. Tapi pujian itu bukan untuk tujuan itu Tuhan. Tuhan katakan ini loh, aku ini sudah menyertai engkau. Katakan amin. Itu tujuannya. Tujuannya itu bukan untuk Tuhan. Tuhan kau mulia, kau kudus. Enggak, kok saudara kuduskan pun dia tetap kudus. Enggak saudara mulia. Tapi tujuan memuliakan Tuhan itu, oh Tuhan Allah yang perkasa dan dahsyat. Oh ini supaya saya tidak takut ini. Penyakitnya ini, jangan takut terhadap apapun yang harus engkau derita. Banyak penderitaan. Tapi kita hari ini bukan bahas penderitaan. Sebesar apapun penderitaan itu sudah selesai. Katakan amin. Penderitaan sudah selesai. Kata Yesus di kayu salib, sudah selesai. Gak usah bahas lagi penderitaan. Tinggal demi nama Yesus, masalah keluar. Apapun penderitaan. Masalah istri, keluarga, anak, ekonomi, sakit penyakit. Coba saudara katakan, masalah apa yang tidak diselesaikan Tuhan? Alkitab mau kembalikan kepada diri kita sekarang, supaya roh keberanianmu menyala tiap hari. Baptisan hanya 3. 1, baptisan air. Itu lambang saudara dikuburkan, mati semuanya, muncul hidup baru. Yang kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah ada dalam hidupmu. Jadi kemanapun engkau bergerak. 1 Korintus 3:16. Yang ketiga namanya baptisan api. Baptisan api itu membuat rohmu menyala-nyala. Rohmu menyala-nyala, bergerak terus. Ciri orang hidup. Bergerak kemanapun dia pergi. Makanya Alkitab kata, walau rebah 1000 dan 10.000. Orang percaya tak berdiri. Katakan amin. Ini pemeliharaan Tuhan. Lalu kenapa saudara takut dan saya? Kalau masih ada orang percaya takut, berarti Allahnya Allah penakut. Makanya banyak orang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa? Allahnya orang Kristen. Lihat aja orang Kristen penuh ketakutan. Kalau engkau takut hari ini, engkau belum percaya Yesus. Saya ulangi. Kalau engkau takut hari ini, engkau belum percaya Yesus yang sesungguhnya. Engkau belum kenal dia. Engkau belum kenal dia. Dia katakan dalam, hai maut, maut, di mana kesengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dosa sudah dikalahkan. Katakan amin. Tidak ada yang dapat memisahkan hidupmu dari Tuhan, termasuk dosa. Katakan amin. Dosa itu nggak bisa memisahkanmu. Dosa sudah dikalahkan. Jadi saudara bisa menang atas dosa. Bisa. Kematian nggak ada perlu kita takuti. Bagi orang Kristen tidak ada kematian. Bagi yang percaya Yesus tidak ada kematian. Kehidupan dan kehidupan. Maka nggak perlu saudara takut kapan saya mati. Gak usah pikirkan kematian. Katakan amin. Pikirkan kehidupan. Ini. Dikatakan saudaraku, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu kehidupan kekal. Orang mati dunia itu bicara tentang udah selesai tugasnya. Saudara belum tugas mau minta mati, jangan. Belum selesai tugas kita. Sebab itu Tuhan mengaruniakan kepada kita roh keberanian. Roh apa saudaraku? Roh keberanian, bukan roh ketakutan. Orang setia dapat mahkota. Mahkotanya apa? Kehidupan, bukan kematian. Makanya Alkitab Mazmur 3, sungguh alangkah baik dan indahnya jika saudara berkumpul diam bersama. Kesana Tuhan perintahkan berkat apa? Kehidupan. Apa saudaraku? Kehidupan. Kalau kita kumpul sebagai keluarga rohani untuk beritakan Injil, untuk melakukan firman, tinggal Tuhan perintahkan berkat kehidupan. Ada banyak orang bolak-balik saudaraku, dia cari dulu kehidupan. Dia cari dulu kehidupan, bukan cari yang punya hidup itu. Makanya Matius 6 dia cari dulu kerajaan Allah, semua ditambahkan. Cari dulu kehendak Tuhan, rencana Tuhan seperti pujian tadi. Apa rencana Tuhan? Rencana Tuhan ada dalam firman ini. Katakan amin. Ini nggak bisa diubah. Apa rencananya dalam hidup saya ini? Baca firman, ada rimanya. Renungkan, lakukan. Jangan hanya baca lalu diam. Itu mandul. Itu busuk. Itu mati. Itu bukan kehidupan. Hidup itu bergerak. Jangan takut bergerak lalu ada senggol. Saudaraku, saya kesaksian tadi sambung lagi. Saya
bawa mobil ke Sumatera kurang lebih 4 hari. Saya supir Sumatera belum pernah, saudaraku. Artinya dari Sumatera supir sendiri. Di Palembang yang begini, saya mulai, iya supir Medan, padahal nggak supir Medan, cuma supir saya kan hanya Tanjung Priok Jatinegara tiap hari karena saya guru ngajar. Ini, kelok-kelok begini, saya gini, waduh, nabrak itu kuping, siu. Saudaraku, mobil bukan diciptakan untuk dipajang. Katakan amin. Katakan amin. Supaya nggak kena senggol, ya udah pajang aja. Jujur saudara, kita lagi mobil baru itu ceritanya ini. Waduh, tapi saya tujuan penginjilan. Saudaraku, jangan takut banyak masalah. Katakan amin. Hidupmu bukan pajangan, engkau bukan boneka, engkau bukan robot. Katakan amin. Engkau kehidupan. Katakan amin. Kalau engkau hidup harus bergerak. Walau banyak penderitaan, yes. Tapi ingat, semua penderitaan dan masalah sudah selesai. Katakan amin. Jangan kau besarkan penderitaanmu. Masalahmu besarkan Yesus. Katakan amin. Supaya engkau dapat mahkota kehidupan. Di mana? Di bumi. Orang Kristen kalau masih, aduh mati deh gua. Terjadilah mati. Semua mati. Ekonomi mati, keluarga mati, pekerja. Semua mati. Tapi katakan, hai yang mati bangkit. Yesus suruh kita bangkitkan orang mati. Katakan amin. Benda mati pun hidup. Itu saya ceritakan tadi. Saya ke KKR waktu di Sibolga, hujan. Saya perintahkan, hujan! Pergi! Beranjak! 10 km dari sini. Berhenti saudaraku. Karena apa? Kembali kepada kejadian. Kepadamu telah diberi kuasa. Katakan amin. Berkuasalah atas ikan-ikan, burung-burung, udara. Alam semesta. Alam semesta. Itu ciptaan Tuhan semua. Katakan amin. Tapi kalau ini semua enggak kita perintah, kita sama dengan Yesus. Sama. Tugasnya sama. Memang kita bukan Allah, tapi perintahnya itu kita lakukan. Katakan amin. Allah kita Yesus, ya. Dia perintahkan kepada Pantun Aritonang, kau beritakan Injil ke seluruh dunia. Memang, saudara kasih baru saya dapat. Misinya, gereja itu untuk memuridkan. Terus dicas. Tapi tujuannya untuk pergi. Baru gereja penuh, lalu dicas lagi, pergi. Wah itu. Kalau gereja hanya pendeta yang pergi menginjil, udahlah begitu-begitu saja itu. Tapi ayat ini begini saudaraku, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kehidupan di sini jangan berpikir hanya kerajaan surga. Lihat dua bapa kami itu. Apa yang kau minta di surga terjadi di bumi. Katakan amin. Di surga enggak ada sakit penyakit. Katakan amin. Di surga tidak ada kelaparan. Katakan amin. Tidak ada. Di surga tidak ada sakit hati. Katakan amin. Makanya lepaskan pengampunan. Katakan amin. Pengampunan itu hanya dibutuhkan di bumi. Katakan amin. Di surga enggak perlu pengampunan. Jadi apa yang di surga kita hadirkan di kerajaan bumi ini. Amin. Itu yang kata Tuhan, jangan takut. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Kenapa orang takut keluar? Takut melangkah. Semua kita harus ya tertib, ikuti sama kayak jangan waktu Covid, sebelum Covid pun kita pakai masker demi debu. Tapi di otak kita sekarang jangan pernah takut. Saya pakai masker takut Covid. Bukan itu tujuannya. Biar engkau double 10 double. Sama saya katakan tadi, orang paranormal, santet, dipukul begini aja orang bisa kelepar-kelepar. Semua kunci dikasih, motor dikasih. Disantet orangnya jauh, antar pulau. Saya sering pernah video call orang Papua. Dia kena santet dan selanjutnya. Bisa sakit, bisa. Masker apa ini? Iblis tidak bisa di portal. Sekarang rumah-rumah di portal. Memang corona takut dengan portal. Enggak takut. Yang dia takut hanya Yesus. Katakan Yesus. Pagari rumahmu dengan Yesus. Katakan amin. Usir corona. Corona enggak bisa habis saudaraku. Tapi diusir bisa. Katakan amin. Di ambang pintu rumahmu harus ada darah Yesus. Dalam hidupmu ada darah Yesus. Amin. Yesus itu di mana? Bukan di sorga. Di mulutmu dan di hatimu. Amin. Katakan. Yesus itu bukan akhir dari doa. Semua kami minta ini demi namanya. Enggak usah tutup mata pun enggak apa-apa. Bukan. Ngusir setan tutup mata engkau nak tampar. Saya ini di borgol. Borgol kiri kanan. Kaki di borgol. Dipasung bahasanya. Karena kena paranormal punya orang dah. Saya kata, siapa namanya? Kasman. Set mata dengan mata. Kalau kau ngusir setan, Kasman, kau yang dikejar. Mata ketemu. Keluar. Langsung keplak dia. Dipeluk saya peluk. Tadinya, sangat orang ini kerasukan setan. Gampang saudara. Tapi kalau engkau ada rasa takut,
engkau makanannya. Saya ulangi, orang-orang penakut seperti ini gak akan dapat mahkota kehidupan. Makanya jangan takut. Kenapa kita takut? Kita udah punya Tuhan yang pemilik sorga dan bumi. Coba kita lihat saudaraku, Wahyu. Jadi Tuhan katakan saudaraku, jangan takut. Karena apa? Tuhan tidak inginkan ketakutan itu. Wahyu pasal 21 ayat 8. Setialah untuk mendapatkan mahkota. Jangan kau takut karena banyak penderitaan, banyak masalah. Iblis memang masih ada di muka bumi ini. Tapi orang percaya mampu mengusirnya, dan mengusirnya. Karena Yesus sudah berikan perintah itu. Oke, Wahyu pasal 21 ayat 8. Oke, mari kita baca. 3, 2, ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Artinya apa saudaraku? Orang yang tidak percaya itu sama dengan orang bencong. Orang-orang penakut sama dengan orang-orang bencong. Masuk neraka. Jangan saudara bilang aku percaya tapi takut. Salib kiri kanan, tangan, kaki semua salib. Kiri kananku ada salib tapi penakut. Kalah dengan anak sekolah minggu, kiri kananku ada Tuhan. Itu anak sekolah minggu, tapi bagi orang dewasa bukan hanya kiri kanan ada Tuhan. Di hatimu ada Tuhan, katakan amin. Di mulutmu ada Yesus, katakan amin. Itu, jadi gak jauh. Jangan minta tolong kepada Bapa orang lain, manusia. Bukan berarti gak perlu doa orang lain. Perlu. Dua orang benar besar kuasanya, amin. Dua yang sepakat, dua yang sehati. Artinya disamakan orang-orang penakut dengan orang yang pembunuh, orang-orang tidak percaya, artinya masuk neraka. Jangankan dapat mahkota kehidupan, tapi dapat kematian. Kalau belajar Wahyu ini tulisan Yohanes. Karena apa? Ini orang yang setia. Orang yang setia dipercayakan. Amin. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Kalau nggak setia nggak dipercayakan. Kalau saudara nggak setia, maksud dipercayakan gembala? Nggak mungkin. Di pekerjaan sama. Wah, suka-sukanya Senin Kamis datang. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya. Orang percaya itu dia setia. Dia taat. Dia lakukan bagiannya. Dihormat. Ini Wahyu katakan begini. Ini sama dengan pembunuh. Orang penakut pembunuh. Kalau dalam hukum perjanjian baru itu begini saudara kasih. Kalau dalam perjanjian lama mata ganti mata. Kalau tangan buat dosa diputus tangannya. Atau perjanjian baru enggak. Kau benci aja udah masuk neraka. Benci. Dari mana tahu pemerintah benci? Kita banyak melayani di lapas begitu ya saudara kasih. Penjara. Mereka masuk penjara. Karena kelihatan perbuatan jahatnya. Dihukum. Tapi bagi kita, orang benci sama dengan membunuh. Kau masih ada kau simpan di hatimu benci dengan si A, si B, orang tua dan selanjutnya. Teman seprofesi. Kalau engkau benci masuk neraka. Sama itu pembunuh. Benci sama dengan pembunuh. Kalau saudara sekarang takut pun sama itu dengan pembunuh. Sama dengan orang-orang tidak percaya. Sama dengan orang-orang keji. Sama dengan orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, pendusta. Kalau selama ini masih tabiat lama kita bangun. Manusia daging yang kita bangun dalam hidup kita. Seperti Petrus masih manusia daging sebelum dipenuhkan Roh Kudus. Masih ini bergejolak dalam hidup kita. Kita nggak akan pernah masuk surga. Makanya dikatakan lahir baru. Saudara harus lahir baru. Katakan amin. Nikodemus, bagaimana aku bisa lahir baru? Ya, otaknya otak dunia, logika. Masuk rahim ibu kah saya? Bukan. Kau harus dilahirkan kembali. Arti lahirkan, engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Supaya hidupmu dibaharui dari hari ke hari. Bukan manusia dagingmu yang bercerita, yang berteriak. Sakit. Bukan sakitnya yang kau ceritakan. Tapi kuasa Yesus yang hancurkan sakit penyakit. Katakan amin. Aku sih disakiti, bukan saya yang salah. Masih gitu hari ini. Mau salah atau benar engkau ampuni. Katakan amin. Bukan mau cari siapa salahnya. Itu pengadilan, Bung. Salah benar.
Tapi sekarang adakah kasih dalam hidupmu? Kita dikasih waktu kita berdosa, katakan amin. Sekarang saudaramu, keluargamu, kau kasih waktu apa? Waktu benar. Kau bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus sesungguhnya kita kasih waktu dia berdosa, katakan amin. Itu saudaraku. Sebab itu hari ini untuk mendapatkan mahkota kehidupan baik di surga dan di bumi ini, kita harus setia. Ikut Yesus bagaimana sih? Bukan ikut Yesus ke surga hari ini. Gak perlu kita ke surga dulu. Masih di Poris indah ini. Jangkau Banten ini. Katakan amin. Jangan buru-buru ke surga ya. Wah, ini kesempatan emas ini. Lagi COVID ini udah pasrah aja. Karena udah susah hidup. Itu menyerah itu. Itu putus asa namanya itu. Itu penakut namanya itu. Itu bukan pengikut Yesus itu. Itu bukan pengikut Yesus. Bukan mati masuk surga itu, masuk neraka. Kematian. Saya percaya kemenangan yang kau alami ini akan kemenangan terus. Katakan amin. Nama itu menyertai hidupmu. Setia untuk mendapatkan mahkota. Bagaimana untuk setia? Ini yang kita melakukan. Kita bukan lagi setia, saudara kasih, seperti setianya manusia. Kalau dia baik, saya baik. Setia seperti Yesus sampai mati di kayu salib. Salib itu penderitaan. Pikul salib penderitaan, ya. Tapi pikulnya bersama Yesus supaya engkau lepas bisa menang. Bukan pikul dengan kekuatan. Atau pikul, tolong dong gua. Kau andalkan orang lain, andalkan pendeta. Kalau udah diajar kau doa, kau setia melangkah. Itu anak yang gak bertumbuh. Dimemet terus, disuapi terus. Kapan bertumbuhnya? Yang saya pelajari Kristen ada 3. Anak-anak pemuda dan bapak-bapak. Kalau tabernakel, halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Kita ini harus Kristen dewasa. Kristen bapak-bapak, katakan amin. Yang bertanggung jawab, jadi imam. Itu orang setia. Masih gampang sakit hati, itu anak-anak itu. Gua disakiti, mana tahan. Sakitnya di sini, yang rusak hatimu. Kalau masih kau simpan di sini, yang menderita kau. Makanya katakan Amsal 4:12, jagalah hatimu, kan dari situ terpancar kehidupan. Jangan buat sakit hatimu. Ada empedu di sini. Ampuni cepat. Itu yang membuat orang sakit. Itu membuat orang menderita. Makanya Alkitab kata Amsal, hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang, nggak mampu berdiri lagi. Aduh, nggak berdaya. Kenapa? Karena takut. Hari ini Tuhan kasih tipsnya bagaimana supaya saudara tidak takut. Bagaimana saudara supaya menerima kehidupan, mahkota kehidupan itu. Nggak usah bicara surga dulu, bicara di bumi. Saudara semangat. Di tengah situasi pandemi seperti ini. Wah, itu di luar apa itu? Di luar logika. Orang penuh ketakutan hari ini. Penuh ketakutan, dimanapun. Biar orang kaya, ini berlaku. Orang miskin. Bahkan ada slogan, ya itu ya. Orang gila kok nggak ada sakit COVID ya katanya. Kalau nggak pernah pakai masker tuh. Ini humor aja nih ya, humor saudaraku. Tapi kadang-kadang masuk logika. Kayaknya nggak pernah masuk rumah sakit itu. Wow. Tapi saya mau katakan saudaraku, dia aja nggak punya iman. Kita yang punya iman Yesus sudah kalahkan semua jenis penyakit. Amin. Semua jenis penyakit. Jangan pernah nyantol di pikiran, ini penyakit paling berbahaya. Kalau itu semakin ada di otakmu, jadilah seperti imanmu. Dia akan merenggut saudara, menguasai saudara. Saudara akan mati berdiri, mati di tempat tidur, mati tidak beraktivitas. Pakai masih raja saudaraku. Tapi jangan itu menjadi di pikiranmu. Saya akan lepas dari masker. Saya udah divaksin. Vaksin gak menjamin. Itu sama dengan orang, kalau ada satu hamba Tuhan katakan, dia yang membuat virus tapi dia juga yang ngasih vaksinnya. Kira-kira begitu gambarannya. Ini sangkit ahlinya dunia ini. Tapi yang kita percayai bahwa Yesus mati untuk segala penyakit. Katakan amin. Saudara hidup, anak-anakmu diberkati. Katakan amin. Itu yang saudara, jangan takut. Supaya engkau hidup. Orang belum berperang aja udah takut, udah kalah duluan itu. Takut sebelum berperang. Ya, gimana kemenangan? Gak bisa. Jadi Tuhan katakan begini saudaraku. Kalau kita sudah percaya Yesus dengan sungguh, maka kepercayaan itu saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yakini, lakukan. Roma pasal
1 ayat 16. Aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan. Seorang yang percaya Injil harus yakin dengan apa yang dipercayainya. Jangan hanya pegang, aduh asal-asalan, pegang benar, pegang erat-erat. Makanya jangan pernah saudaraku, saya pun gak setuju lagi tuh salam corona. Jangan kau besarkan si corona. Katakan amin. Salam victory, katakan amin. Salam kemenangan, salam sehat, katakan amin. Makin bengkak kupingnya itu, senang dia. Gua disanjung. Bukan Yesus, disanjung kau ditempatin. Ya, yang kau sanjung ngomongin si corona melulu. Hari ini aku berhasil, keluargaku berhasil. Aku sehat setiap hari loh. Amin. Jangan didoakan sekali seminggu. Udah terlambat itu. Setiap hari. Makanya doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, besok hari ini. Terus. Hari ini diperhadapkan kepadamu berkat atau kutuk. Itu hari ini. Iman itu hari ini, bukan besok. Sekarang. Imanku berkata aku sehat. Yang sakit hari ini, katakan aku sehat. Aku kuat. Amin. Itu diperkatakan rajin. Yang dipakai Tuhan orang rajin yang menabur. Kalau kau nggak menabur, kapan menuainya? Tabur. Mulut. Itu saudara kasih. Kita perintahkan Allah. Sakit penyakit perintah usir. Jadi Tuhan berkata begini saudara. Saya ulangi lagi ya saudara. Setia untuk mendapatkan mahkota. Jadi artinya orang yang tidak setia tidak akan pernah dapat mahkota. Mahkota yang mana? Hidup. Hidup di mana? Bukan di sana surga aja. Di bumi ini. Untuk apa kita sakit-sakitan menderita di bumi ini? Dulu nyanyian kami begitu. Meskipun saya susah menderita. Wah. Rancangan Tuhan bukan penderitaan. Katakan apa? Amin. Damai, sukacita. Memang ada penderitaan banyak. Tapi itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Ini yang kita mau bangkit dalam diri saya dan keluarga kita. Kenapa kita harus berani? Kisah 1 ayat 8 jelas. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan jadi saksi. Katakan jadi saksi. Saksi itu cerita. Sampaikan. Untuk apa gunanya Roh Kudus? Roh yang ada padamu lebih besar dari roh di dalam dunia ini. Katakan amin. Roh Tuhan itu lebih besar. Kau tidak perlu pengawal. Kau hanya perlu Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu penolong. Apa saudaraku? Penolong. Itu seperti pengacara, advokat, pembela hidupmu. Terus dia akan bersaksi tentang hidupmu. Roh inilah yang membuat saudara berani. Sehingga rohmu menyala. Coba gereja mula-mula. Waktu mereka ada di upper room itu. Loteng Yerusalem. Lidah mereka seperti nyala-nyala api. Katakan amin. Nyala api. Mulut penuh urapan. Makanya jangan katakan mulutmu sumpah, serapah. Kata kutuk keluar. Kata berkat keluar. Enggak mungkin. Kan setiap hari katamu kata firman. Katakan amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulai adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan keluarkan firman setiap hari. Stop dengan sampah. Berita ini menggemparkan ya. Tapi jangan itu yang mendominasi. Oh, kabar buruk hari ini. Aku sampaikan kabar baik buat dunia. Bawa kehidupan. Tuhan perintahkan. Katakan amin. Perintahkan kehidupan. Jangan nunggu. Jangan menunggu. Saudara kasih ayat ini. Kalau kita belajar kehidupan yang sesungguhnya, orang dapat hidup waktu dia pergi melangkah. Jadi yang saya mau tekankan siang hari ini, mahkota kehidupan itu bukan bicara hanya di sorga saja, tapi mahkota kehidupan di bumi ini. Katakan amin. Tapi saya percaya ada sorga. Iya, beda dengan ajaran lain. Dia nggak percaya sorga itu bumi. Bukan. Ada sorga. Makanya Yesus katakan, aku pergi ke surga. Menyediakan tempat. Jangan gelisah hatimu, Yohanes. Aku pergi sana, ada sorga. Iya. Tapi selama di bumi, engkau penuh ketakutan kah? Jangan gelisah hatimu, kata Yesus. Aku akan berikan Parakletos, penolong yang lain. Yang sama dengan aku. Dia akan bersama-sama dengan hidupmu. Kemanapun engkau pergi. Gini saudaraku. Bukan, waktu Tuhan bergerak, baru kita bergerak. Itu perjanjian lama punya itu. Tiang awan bergerak, bergerak. Tiang api awan berhenti, berhenti. Tiang, apalagi tiang awan bergerak, api bergerak, bergerak. Enggak.
Sekarang bedanya begini. Waktu engkau bergerak, Tuhan bergerak. Katakan amin. Tuhan ada di situ. Ulangi saudaraku caranya. Kalau engkau diam, Tuhan nggak buat apa-apa. Tapi waktu engkau bergerak, diberkati usahaku dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Katakan amin. Tapi waktu kau, Tuhan berkatilah ini, nggak ada saudara buat, nggak bergerak. Intinya sekarang bedanya, kalau keselamatan itu buat bangsa Israel perjanjian lama. Tapi kalau perjanjian baru keselamatan untuk semua bangsa. Katakan amin. Yohanes 3:16 untuk semua bangsa, bukan untuk bangsa Israel lagi. Lalu pelayan itu orang-orang tertentu. Contohlah Gideon, Daud, Musa dan selanjutnya. Saya mau katakan saudara, untuk sekarang semua orang percaya dipakai Tuhan. Katakan amin. Kalau kita kontes perjanjian lama, lihatlah hanya orang-orang pintar bicara misalnya. Musa dia berkata, Tuhan aku nggak bisa bicara loh. Pakailah Harun. Konteksnya nanti ada orang, iya hanya orang pintar bicara. Dulu saya nggak pintar bicara saudara, pemalu. Tapi kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan dipakai Tuhan. Katakan amin. Jangan takut bersaksi. Roh itu membuat roh menyala-nyala, berani, nggak perlu takut dengan siapa. Tentara pun kita hadapi, siapapun. Ada kemarin video call anaknya, kayaknya kalau saya lihat kerasukan setan. Dia di Kapolri, ya kan? Ya, walaupun baik jabatannya kita, kalau lihat, aku melayani polisi ini, rasa takut ini, itulah memandang manusia. Yang kau sampaikan firman Tuhan, yang kau sampaikan kuasa Tuhan, yang kau sampaikan adalah kebenaran. Jangan lihat suku, rasnya, agamanya, apalagi saudara kasih pangkatnya. Karena Yesus datang bukan bawa agama, katakan amin. Yesus datang bukan bawa ras, enggak, dia bawa keselamatan. Makanya saya selamatkan, menangkan orang-orang Islam, orang-orang kita. Kita beritakan Yesus saja, udah selesai. Mau terima atau tidak urusannya. Tapi kita yakinkan, kalau kita penginjil nggak yakin dengan apa yang kita beritakan, kalah dong yang di pasar Senen sana. Obat manjur yang jauh merapat, yang dekat merapat, gitu-gitu ya. Wow, lebih yakin mereka dari Injil kita. Kenapa? Takut. Orang-orang penakut nggak masuk surga. Sekarang Tuhan berikan roh keberanian, Kisah 1 ayat 8. Kepadamu telah diberi kuasa. Kamu akan jadi saksi. Tugas kita saksi. Cerita hidupmu. Aku sih cerita, saya nggak malu. Dulu saya malu sudah ceritakan hidup saya. Latar belakang. Dulu saya pincang saudaraku. Lahir normal, tapi setelah kelas sebelum sekolah pincang ini nggak bisa lari ini. Karena apa? Banyak luka. Namanya anak kampung. Tempat saya Sibolga. Pincang. Tapi saya waktu masuk di satu gereja, pindah Pematang Siantar, diduain tiap hari. Saya berdukun, dukun saya hebat juga saudaraku, tapi orang tua yang bawa karena masih anak. Tapi waktu diduain dalam kan sehat normal. Makanya saya banyak menyembuhkan orang-orang timpang juga, orang lumpuh. Karena latar belakang saya memang pincang, saudara. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Nama Yesus itu berkuasa, katakan amin. Nama Yesus, nama itu berkuasa. Yang pincang berjalan, yang pincang melompat, itu bukan teorika, bukan sejarah, tapi lihat kehidupan. Kau lihat keluargamu, orang-orang sekitarmu, apapun kelemahannya, nanti Roh Kudus akan ajar. Gimana bicara nggak tahu, kami pun nggak bisa ajar itu, pendeta nggak bisa ajar. Karena apa? Kita dipimpin Roh. Jangan takut, apapun yang kau katakan, kamu hanya jadi saksi saja. Jadi orang yang setia akan dapat mahkota kehidupan. Selama di dunia ini kita tujuannya untuk Tuhan, diberi mahkota kehidupan. Katakan amin. Enggak akan pernah menderita susah. Itu saya alami sampai hari ini. Penyertaan Tuhan. Oh, nggak usah ditanya. Masihkah Tuhan kau ingat padaku? Nggak usah tanya itu. Itu lagu dunia itu. Masihkah kau sayang Bapak? Nggak usah. Kau lakukan tugasmu. Mulai hari ini bergerak. Bergerak itu baik online offline. Katakan amin. Jangan basa-basi. Bantu doa ya. Anakku, keluargaku COVID. Ya semoga Tuhan Yesus sembuhkan. Bye-bye. Itu orang sungguh itu. Kalau saya sudah katakan Pastor Hendra di Zoom kami. Ayo libas, hajar. Jangan COVID lebih dominan. Serbu. Serang dia. Usir dia. Sakit itu perlu diusir. Katakan amin. Kau rasa gatal ini? Usir. Dalam nama Yesus, keluar. Begitu suruh. Usir. Jangan kayak teman saya. Ada bebek? Ada. Usir. Mau makan di warteg gitu loh. Ada ayam? Ada. Usir. Itu kan intermezzo.
Ya ayam yang diusir, maksud dia ada daging ayam gitu kan. Tapi sekarang saudaraku, saudara harus radikal, harus kuat, harus berani. Kenapa? Gagah-gagah perkasa semua anak muda ini. Saya percaya orang-orang kuat, katakan amin. Tempat pelayanan saya Priok loh, narkoba. Waduh, pokoknya semua. Pak Hendra agak tahu lah gambaran ke sana. Narkoba, orang-orang terbelakang. Tapi sekarang menjadi tanah Kanaan. Amin. Dirindukan. Hari ini kita mau belajar sesuatu, saudaraku. Kalau Tuhan katakan orang penakut tidak masuk surga, orang penakut tidak dapat mahkota kehidupan. Pilih hari ini. Pilih hari ini, kau mau mati atau mau hidup. Yesus katakan begitu, pilih hari ini. Hari ini hanya kau modal setia dan percaya kepada Tuhan. Setianya lakukan. Orang yang setia, dia ikut Yesus. Yohanes itu saudaraku. Dia setia kemana Yesus pergi, dia ada di sana. Waktu penderitaan dia tidak lari seperti Petrus. Petrus berani setelah diurapi penuh Roh Kudus. Tapi karakter Yohanes dia berani. Sehingga dia bisa lihat Yesus di tengah badai. Saudara bisa lihat Yesus di tengah pergumulan hari ini. Atau saudara juga takut? Kalau engkau pengikut Yesus takut, bagaimana orang di luar sana? Itu yang saya mau katakan. Tapi hari ini Jemaat Victory selalu menang karena Yesus. Amin. Pergi. Banyak teman-teman saudara takut karena kopi hari-hari ini. Kami 24 jam dihubungi bisa, siap saudaraku. Tapi kalau hanya Pak Gembala yang nangani, ini katakan seperti Musa, udahlah. Dia akan lama-lama saudara kasih, apa yang boleh dikatakan saudaraku, menderita juga, capek. Tapi kalau semua bergerak, waduh, jangan jadi jemaat pendatang doang, tapi akan pergi, akan melayani semua. Katakan amin. Tidak ada orang yang mandul. Katakan amin. Semua harus menghasilkan buah. Katakan amin. Supaya engkau dapat mahkota kehidupan. Engkau akan dapat upah. Orang yang dapat upah itu adalah orang seperti tadi. Dia bertanding dengan peraturan. Dia prajurit yang tidak memusingkan kebutuhan sendiri. Yang ketiga seorang petani yang terus menabur. Aku nabur sekarang, besok enggak usah. Enggak. Lagi gelap nggak tahu mau hujan mau panas terus menabur. Katakan amin. Tabur terus, lakukan terus. Karena apa? Tanganmu penuh kuasa. Dua orang sakit jangan tunggu Pak Hendra. Ketemu dengan kamu sakit apa? Dalam nama Yesus usir. Katakan amin. Itu yang Tuhan mau. Maka visi Pak Gembala sebelah pun akan menjadi gedung untuk pemuritan. Katakan amin. Akan dimuridkan semua. Betul kita memuji menyembah. Ya, itu enggak kita sangkal. Itu hubungan intim kita dengan Tuhan. Tapi setelah hubungan intim apa yang kau lakukan? Pesan Yesus, Matius pasal 28. Tidak ada pasal yang terakhir lagi 29. Pesan Yesus, enggak boleh ditambahin. Segala kuasa. Coba dibuka Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28, ini pesan terakhir saudara. Tidak ada lagi yang harus saudara tambah, saya tambah. Ini namanya pesan terakhir yang harus saya buat dan saudara lakukan. Matius 28 ayat 18, 19, 20. Matius pasal 28 ayat 18. Semua harus baca. Supaya saudara dapat mahkota, kalau nggak bekerja nggak dapat gaji saudaraku. Kami sebagai saya guru, walaupun WH dan kerja di rumah, digaji. Karena apa? Kerja. Tapi kalau nggak kerja, ya nggak digaji saudaraku. Mari kita baca coba. 3, 2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa
di surga dan di bumi. Selanjutnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak dikatakan aku menyertai 2020, tapi sampai akhir zaman. Katakan amin. Katakan amin. Segala kuasa di surga di bumi ada padaku, kata Yesus. Dan kuasa ini sudah diimpartasikan kepada setiap orang percaya. Katakan amin. Kepada saya, Pastor Henda, nolak. Semua kita yang ada di sini. Katakan amin. Enggak ada itu. Dulu saya masih berpikir, yang dipanggil Tuhan itu ada orang-orang tertentu ya. Paradigma saya, doktrin saya masih perjanjian lama. Oh, kayak si Musa dipakai, ini si Daud dipakai. Tidak. Sekarang semua orang percaya kok dipakai. Katakan amin. Enggak usah harus pakai dasi barangkali. Enggak usah harus sekolah Alkitab tinggi-tinggi. Kalau itu di otak kita, itu cari jabatan doang itu. Kalau kau masih gila jabatan, engkau belum manusia baru. Kau manusia lama. Aku enggak dipakai. Siapa bilang kau dipakai? Itu manusia. Kau dipakai Tuhan. Katakan amin. Kalau engkau dipakai Tuhan, ini lakukan. Dikatakan segala kuasa di surga di bumi ada pada Yesus. Markus 16 kata, dan kuasa ini diberikan kepada orang percaya untuk pergi. Kau tidak diperlengkapi dengan emas dan perak. Karena emas dan perak bisa berkarat dan bisa habis. Tapi engkau diperlengkapi dengan kuasa. Katakan amin. Itu tidak bisa diambil dan dicuri oleh siapapun. Itu ada dalam hidupmu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak pergi. Sebab itu kuasa ini kita pakai. Bagaimana supaya saudara tahu ada kuasa itu? Praktek. Hanya itu saja. Orang berilmu atau tidak berilmu, waktu dia praktek. Dia di sekolah, kalau nggak praktek nggak tahu itu. Kau punya kuasa sebenarnya, cuma nggak pernah kau praktekkan. Malu ada om pendeta. Kalau saya di gereja, bukan saya berdoa, kau berdoa. Lakukan, usir setan kau. Walaupun rasa pertama rasa takut, tapi kita latih, muridkan, itu namanya muridkan. Nah sekarang saudara kasih, puji Tuhan, jemaat nggak ada yang kena COVID. Padahal tempat kami itu, waduh, serba bebas semua, ya. Orang-orang nggak disiplin bisa. Tapi saya mau katakan, hari ini mereka ibadah saya tinggalkan. Saya pelayan itu, kalau si Pak Endra bisa dia panggil dari semua penjuru bumi dia. Kalau saya sana, namanya jalan juga. Apa saudaraku, Tanah Merah Pelumpang, jemaat yang saya latih. Sekarang melayani jemaat. Berapa kali saya dipanggil ke sini. Sorry bro, saya udah hampir 4 kali kayaknya ya. Baru hari ini baru saya laksanakan selama beberapa tahun tidak jumpa. Saudaraku, yang saya mau katakan, kita pergi. Jangan pernah takut, katakan amin. Kau takut masuk neraka pula, ya kan? Gak buat apa-apa. Ada peribahasa katakan sakit bekerja lebih sakit pengangguran. Itu peribahasa dunia. Kerja sakit nggak? Menderita nggak? Menderita. Bangun pagi harus tunduk kepada atasan. Tapi lebih sakit orang pengangguran. Tuhan nggak pernah pakai orang pengangguran. Lihat Daud dipakai kenapa? Karena dia rajin. Yusuf dipakai kenapa? Karena rajin. Katakan amin. Daud itu pemberani. Jadi tidak ada mentang besar jadi pemenang. Tidak. Kalau besar menang berarti Goliat dengan menang. Tapi bukan, karena orang yang diurapi lah yang akan mengalami kemenangan. Katakan amin. Engkau diurapi ini. Semua di tempat ini jemaat diurapi Tuhan. Sebab itu semua bekerja, semua berkarya, semua talenta. Jangan main musik nggak perlu beritakan Injil. Tidak, itu salah. Nggak ada ayatnya. Semua harus beritakan Injil. Semua harus doakan orang sakit. Katakan amin. Itu. Jadi jangan mindir. Pemain musik mah talentanya main musik sampai Tuhan Maranatha datang. Saya pun tahu sedikit main musik. Tapi saudara kasih, bukan itu tujuan akhir kita. Katakan amin. Tujuan kita Matius pasal 28, 18, 19, 20. Sudah itu nggak ada Matius 29. Ini namanya amanah agung. Ini tugasmu, tugasku, tugas setiap orang percaya. Katakan amin. Dikatakan apa? Pergi. Bisa memang, marilah datang semua. Itu panggilan Tuhan. Marilah semua yang letih lesu aku akan berikan sentosa. Orang luar sana mana tahu itu. Kita harus datang dulu. Apa masalahmu? Pak Anang, apa masalahmu? Sakit sini Pak. Mau sembuh? Tinggal begitu. Mana tahu dia victory. Mau masuk pun dia sungkan. Mewah banget kan gitu. Udah takut. Tapi kalau saudara pergi, ini penuh ini. Fasilitasnya luar biasa saya bilang.
Tapi ingat saudaraku, kita bawa orang bukan hanya ke gereja, tapi ke kerajaan surga. Katakan amin. Kalau datang ke kerajaan surga pasti mau dimuridkan, pasti mau diajari, pasti tunduk. Itu udah otomatis. Kita mau bawa orang ke surga. Katakan amin. Itulah sebabnya jangan takut. Kita mau bawa orang supaya dia hidup. Yang miskin jadi kah? Saya pun berdoa terus. Saya kaya. Ih, tahu nggak penderitaan saya dulu? Makan nggak makan, pastor. Dulu makan nggak makan. Setelah di Manado makan babi guling gitu. Wih, jadi pendeta enak juga ya, makan babi guling jadinya. Tapi tahu nggak di sekolah Languan dulu saking nggak punyanya, orang nyuci di atas, saya nyuci di bawah karena nggak punya sabun. Makan tadi kayak bubur, tadi buburnya kental banget, puji Tuhan. Kalau kami di Languan dulu buburnya berenang karena nggak ada isinya, menderita. Tapi setelah dalam Tuhan sungguh, lalu doanya udah berubah. Aku kaya, aku sehat, aku kuat. Katakan amin. Aku pintar, aku cerdas. Perkatakan itu setiap hari dalam hidupmu. Itu yang dikatakan Tuhan. Ajarlah mereka. Dan hari ini orang yang setia akan dapat mahkota kehidupan. Amin. Berapa banyak orang yang mau setia? Angkat tangan dulu kepada Tuhan. Kau dapat mahkota kehidupan. Keluargamu akan dapat kehidupan. Anak cucumu perkasa di bumi. Katakan amin. Tidak ada anakmu meminta-minta. Minta-minta. Tapi engkau jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Katakan amin. Kau jadi saluran kehidupan. Terus. Itu yang kualami. Itu yang kuceritakan. Saya dari desa yang tidak ada peta barangkali. Tapi saya datang kemarin penginjilan. Saya memberkati. Kasih makan satu kampung 200-300 orang. Saya nggak minta sponsor. Pastor Hendra. Karena saya mau penginjilan ke daerah Sibolga. Mohon bantuan. Enggak ada. Tanya pastor. Nggak pernah begitu saya. Apa yang ada padaku, kuberikan kepada mereka. Katakan amin. Tuhan berkati loh. Jujur sudah saya mau ceritakan. Tadinya mobil saya Taruna. Masih saya poles sekarang. Tapi Tuhan, saya mau penginjilan. Mana daerah Sibolga? Saudara tahu dia ke Aceh itu saudaraku. Dia di sini Aceh. Tuhan kasih. Tadi pikirannya saya hanya teriak. Rupanya Tuhan kasih ras. Luar biasa. Janji Tuhan luar biasa. Katakan amin. Apa yang kau pikirkan Tuhan sediakan. Katakan amin. Tapi kita bukan bicara harta duniawi, enggak. Harta surgawi. Katakan amin. Tapi waktu engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Katakan amin. Katakan amin. Jangan pernah takut. Temanmu yang sakit hari ini doa, panggil ini kan kalau video call bisa ini 8 orang ya enggak? Pastor pendeta 1, nanti pendeta arahkan. Kamu berdoa, Roh Kudus akan pimpin. Maka kami juga sama. Ada tempat kami sakit, doa video call mau di mana pulau manapun. Kami antar negara sekarang. Saya nggak tahu bahasa Inggris sedikit, little ya kan. Orang India ini saudaraku sakit. Ini sakit yang baru-baru ini. Pastor pinjam, Pak Pantun doakan ini. You can speak English? No, I can speak English. Saya nggak bisa bahasa Inggris. I paling pray berdoa gitu doang. Tapi untuk lancar nggak bisa. Ya saudaraku. Tapi saya berdoa dengan bahasa Indonesia diterjemahkan. Artinya saudara kasih kita lewat ini dunia bisa kita jangkau. Katakan amin. Jangan lihat yang lain. Jangan masukkan sampah dalam hidupmu. Katakan amin. Paulus saja udah buang sampah masa lalunya. Saudara mau masukkan sampah. Jangan. Jaga. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Amin. Yohanes itu suci hatinya. Enggak kayak Petrus. Tuhan, nanti yang sebelah kanan, sebelah kiri, di mana aku? Nah, cari kedudukan. Jangan cari kedudukan jabatan di gereja. Katakan amin. Tapi Tuhan katakan, sahabatlah hambaku yang setia. Masuk dalam pesta anak domba. Karena apa? Engkau bekerja, engkau melayani dengan sungguh. Amin. Amin. Ini kau lakukan seumur. Maka kau dapat mahkota kehidupan. Kehidupan di surga. Surga udah pasti. Surga udah pasti. Sama kayak gini saudara. Gigi aja Tuhan kasih. Apalagi odol. Katakan amin. Jangan takut. Gak punya odol. Katakan amin. Kecuali kau malas. Ya kan? Lain cerita. Gigi udah dikasih. Odolnya mana Tuhan? Pasti Tuhan kasih. Katakan amin. Hidup Tuhan kasih. Tubuhnya pun dikasih. Katakan amin. Pakaiannya pun dikasih. Katakan amin. Katakan amin. Jangan nyanyikan burung di udara Tuhan pelihara. Kau tidak dipelihara. Gak usah nyanyikan. Bertobat aja. Katakan amin. Lebih berharga burungkah dari dirimu? Pasti tidak. Pasti lebih berharga hidupmu. Mari hari ini. Mahkota kehidupan ada dalam hidup saya dan saudara. Hari ini. Kau terima mahkota kehidupan. Amin. Hidup semangat. Tidak ada kata putus asa. Roh menyala. Biarlah rohku menyala-nyala. Dan layani Tuhan. Kau dibakar dengan api. Mari pemain musik datang pada Tuhan hari ini. Semuanya harus rohnya menyala-nyala. Pakai bahasa rohmu setiap hari. Karena iblis tidak tahu apa yang kau ucapkan. Dengan doa, dengan akal budi, aku berdoa dengan rohku.
Menyanyi aku dengan akal budi, menyanyi aku dengan rohku. Ain pakai saudaraku. Kita dengar, sorry, Allahu Akbar setiap hari enggak masalah. Pakai itu bahasa rohmu setiap hari. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Mari nyanyikan apa saja pujian yang ada yang tahu di tempat ini. Yang sehubungan dengan ini enggak apa-apa. Saudara kasih sorry. Mari kita bangkit berdiri saudara semua. Semua. Apa saja? Amin. Yes, haleluya. Orialabaya shikarabalabaya sandarabaya labalabaya shanda. Mahkota kehidupan kami akan terima syiri-biri. Yes, dia menyertai kita selamanya akhir zaman. Ciptaan baru. Amin. Syiri. Inalamusi. Inalamu.